Konferensi tingkat tinggi G20 resmi berakhir setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan presidensi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada Rabu 16 November 2022. Seperti yang kita ketahui bersama, G20 atau Group of 20 merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara dan satu lembaga negara yakni Uni Eropa. Kelompok ini merupakan representasi dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sungguh kelompok yang luar biasa. Dan pada tahun ini G20 mengangkat 3 isu krusial dalam presidensi G20 yang mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Isu-isu tersebut adalah transisi energi yang berkelanjutan, transformasi digital, dan terakhir adalah arsitektur kesehatan global. Namun dalam kesempatan ini saya tidak mau mengangkat topik-topik yang krusial tadi, yang berat-berat. Kita akan mengangkat hal-hal yang unik, yang menarik selama perhelatan KTT G20 yang dilaksanakan di Bali, tepatnya di Apurwa Kempinski, Nusa Dua, Bali. Yang pertama adalah dalam perhelatan ini terdapat 3 kepala negara yang tidak hadir. Pertama adalah Vladimir Putin, yakni Presiden Rusia. Yang kedua adalah Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador, dan terakhir adalah Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Ketiga kepala negara ini tidak hadir dengan alasan internal negara, yang tentu saja mengakibatkan mereka tidak hadir dalam KTT G20 di Bali. Kemudian yang kedua adalah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen gagal mengikuti KTT G20 karena ia terindikasi positif COVID-19 setibanya ia di Bali, dan ia langsung kembali ke negaranya pada hari itu juga. Nah, buat warga Indonesia ini rasanya menjadi hal yang paling menarik. Karena apa? Karena pada gala dinner G20 yang diselenggarakan di Garuda Wisnu Kencana atau GWK, hadir di sana Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam satu meja makan. Ini adalah fenomena langka, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa dua presiden ini sangat jarang tampil bersama dalam satu event atau kegiatan, termasuk juga event 17 Agustus. Dan harapannya ini menjadi sebuah indikasi positif, membuat suasana politik yang gaduh belakangan ini menjadi adem, rukun, karena dua mantan kepala negara, kepala pemerintah Indonesia hadir dalam momen penting G20 dalam satu meja makan. Semoga saja nggak gimmick ya. Kemudian yang keempat, Wisnu Tama, mantan Menteri Parekraf yang menjadi sosok dicari-cari oleh Perdana Menteri India Narendra Modi karena di balik kemegahan, kemewahan, dan suksesnya gala dinner, ternyata ada sosok Wisnu Tama di belakangnya. Sampai-sampai Narendra Modi mencari beliau, dan Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia langsung mengarahkan Wisnu Tama untuk berbincang dengan Narendra Modi. Selain itu, ada juga yang menarik bahwa dalam gala dinner tersebut, kepala negara yang hadir di sana mengenakan kain endek, mengenakan baju endek yang di media dikatakan sebagai batik. Nah, ini ada bedanya. Jadi batik itu adalah kain polos yang dilukis menggunakan malam lewat canting, sedangkan endek atau kain khas Bali ini merupakan perpaduan benang yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk motif tertentu. Jadi itu bedanya ya. Kemudian masih dalam gala dinner, setelah usai gala dinner, Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan kaki
dari simpang GWK sampai simpang Politeknik Negeri Bali. Buat kalian yang pernah ke Bali, bahkan pernah melalui ruas jalan tersebut, maka kalian tahu betapa jauhnya jalan tersebut. Dan kita salut Emmanuel Macron berjalan dan mau menyapa warga Bali yang kebetulan lewat, yang kebetulan ada di sana, mengingat pada masa kecilnya beliau sering diajak ke Bali, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Emmanuel Macron ini memiliki ikatan emosional dengan Pulau Dewata. Masih dalam gala dinner, jadi usai gala dinner kalau saya nggak salah, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau nongkrong bareng di Art Cafe Bumbu Bali Nusa Dua dengan memesan bir bintang. Kita nggak tahu apa obrolannya, tapi saya dan kalian pun sepakat bahwa ternyata kepala negara pun, kepala pemerintahan pun bisa nongkrong sesantai itu. Biasanya kan mereka hadir dalam sebuah ruangan formal, menggunakan setelan jas, setelan formal, dengan topik-topik bahasan yang cukup berat karena itu menyangkut dengan harkat martabat negara. Kemudian kabar yang lain datang dari negeri Paman Sam, tepatnya Joe Biden mengaku betah berada di Bali. Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo membuatnya betah tinggal di Bali, betah untuk berlama-lama tinggal di pantai. Ya, seperti kita tahu bahwa pesona pantai Bali itu sangat luar biasa. Dan bahkan, tapi ini juga standar keamanan, Joe Biden menyewa satu hotel penuh untuk dirinya sendiri. Luar biasa sekali. Terima kasih Joe Biden telah meningkatkan ekonomi, telah berpartisipasi untuk meningkatkan ekonomi di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kemudian, datang dari negeri tirai bambu, Presiden Cina Xi Jinping di dalam sela-sela acara G20 menegur Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Xi Jinping menganggap bahwa Perdana Menteri Kanada ini menyebarluaskan percakapan mereka dalam sosial media. Ya, seperti kita tahu bahwa Cina ini negara yang sangat ketat terkait dengan informasi publik, berbeda dengan Kanada yang sangat demokratis. Sehingga dua negara ini mungkin dalam hal informasi sangat tidak cocok, tapi kita salut juga dengan Xi Jinping bahwa di akhir percakapan mereka, Xi Jinping menekankan bahwa mari kita coba kondisikan dulu situasi kita yang pertama kali kita lakukan. Seperti itu. Dan yang paling mengesankan dan mungkin yang paling banyak diperbincangkan adalah Menteri Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR kita, Menteri Pembangunan yang telah banyak membangun jalan tol, bendungan, embung dan lain sebagainya, hadir pada saat penanaman mangrove di Tahura Ngurah Rai menjadi fotografer. Jadi dengan topi kebalik, Pak Basuki berjalan di depan Presiden Joko Widodo dengan sebuah kamera yang cukup besar. Oke, jadi itu hal-hal menarik yang terjadi selama perhelatan KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Jika kalian juga mengetahui hal-hal menarik terkait dengan perhelatan KTT G20, silakan tulis di kolom komentar.